Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan Kak Nuki lagi nih, tentor mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar terkait gelombang, baik itu gelombang cahaya ataupun gelombang bunyi. Tapi sebelum itu Sobat Pintar, tolong kalian subscribe ya channel kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Buat kalian, para pejuang UNAS, yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan beberapa soal berikut ini. Seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6000 angstrom mengenai celah sempit selebar D. Agar pola difraksi orde gelap kedua terjadi pada sudut 30 derajat, besar D adalah... Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Oke, Sobat Pintar, nomor 1 ini adalah soal UNAS di tahun 2012. Dan ini terkait interferensi maksimum. Kita tulis, diketahui dulu ya Sobat Pintar. Jadi sinar sejajar monokromatis punya panjang gelombang, yaitu kita simbolkan sebagai lambda, sebesar 6000 angstrom, di mana 1 angstromnya itu adalah 10 pangkat minus 10. Berarti langsung saja kita rubah ke meter, sehingga 6000 dikalikan 10 pangkat minus 10 meter, sehingga sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian, agar pola difraksi orde gelap ke N, berarti disimbolkan M ya Sobat Pintar, adalah 2, terjadi pada sudut 30 derajat, tetanya adalah 30 derajat, maka besar D itu sendiri adalah celah. Nah, Sobat Pintar, pada dasarnya untuk gelombang cahaya itu adalah kita menggunakan rumus ini Sobat Pintar, yaitu dP per L sama dengan M dikalikan lambda, di mana D itu adalah jarak kedua celah, L adalah jarak celah ke layar, dan juga P itu jarak antara dua garis terang ataupun garis gelap yang saling berdekatan. Nah, tapi karena di sini diketahui sudut, berarti kita bisa merubahnya bahwa D itu sendiri adalah 1 per N. Berarti untuk mencari N-nya adalah 1 per D gitu ya Sobat Pintar. Kemudian P per L itu adalah sin theta. Jadi untuk soal ini kita menggunakan rumus ini nih Sobat Pintar. Sin theta sama dengan M dikalikan lambda per D dari sini. Nah ya, sehingga tinggal kita masukkan saja nih Sobat Pintar. Sin 30 adalah setengah, dikalikan M-nya adalah 2, lambdanya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan D. D-nya itu yang kita cari. Sehingga setengah sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi D. Sehingga kita lakukan perkalian silang, D itu sendiri adalah 24 dikali 10 pangkat minus 7, berarti 2,4 dikali 10 pangkat minus 6, sehingga jawabannya adalah option D. Begitu ya Sobat Pintar. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer. Datang tegak lurus pada kisi.
Jika terang keempat membentuk sudut deviasi 30 derajat, jumlah garis per sentimeter kisi adalah, coba kalian kerjakan 30 detik dari sekarang. Oke, Sobat Pintar, jadi pada nomor ini adalah soal UNAS di tahun 2014. Hampir sama seperti soal sebelumnya, ini merupakan soal terkait interferensi maksimum. Jadi kita tulis dulu ya Sobat Pintar, diketahui dulu. Jadi panjang gelombang dari sinar monokromatik adalah 500 nanometer, di mana 1 nano adalah 10 pangkat min 9. Langsung saja kita rubah ke meter ya Sobat Pintar. Berarti lambda sama dengan 500 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian jika terang keempat berarti M-nya itu adalah 4. Membentuk sudut deviasi, tetanya adalah 30 derajat. Maka jumlah garis per sentimeter kisi. Jadi jumlah garis per sentimeter kisi berarti adalah N. Sama seperti soal sebelumnya, rumus dasar dari gelombang cahaya itu adalah dP per L dikalikan M dikalikan lambda. Nah, tapi kita bisa merubahnya, D itu adalah 1 per N dan P per L itu adalah sin theta yang sama seperti Kak Nuki jelaskan tadi. Sehingga karena ini diketahui sudut dan kita mencari N, berarti kita bisa merubah rumusnya menjadi 1 per N dikalikan sin theta akan sama dengan M dikalikan lambda. Nah, tinggal kita masukkan saja nih Sobat Pintar. 1 per N dikalikan sin 30 adalah setengah. Itu akan sama dengan 4 dikalikan 5 dikali 10 pangkat minus 7. Sehingga langsung saja 1 per N itu sama dengan 4 kali 5, 20, 20 dikali 2. Begitu ya Sobat Pintar, ini kita kalikan silang nih. Sehingga 40 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, itu masih 1 per N Sobat Pintar. Sehingga N itu adalah 1 dibagi 40 dikali 10 pangkat minus 7. Jadi berapa nih Sobat Pintar? Berarti 1 dibagi 4 kan 0,25. Berarti 0,025 ya. 0,025 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, ini masih meter Sobat Pintar. Kita harus merubahnya ke sentimeter. Berarti berapa nih Sobat Pintar? Sama dengan 2500 meter. Sentimeter. Ya, begitu ya Sobat Pintar. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, lanjut soal berikutnya ya Sobat Pintar. Seberkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi dengan 200 celah per sentimeter. Akan dihasilkan garis pita terang kedua pada layar berjarak 6 mm dari terang pusat. Kisi difraksi kemudian diganti dengan 500 celah per sentimeter. Maka jarak pita terang ke-6 pada layar mempunyai jarak dari terang pusat adalah, coba Sobat Pintar kerjakan 30 detik dari sekarang.
Oke sobat pintar, gimana jawaban kalian? Benar atau salah? Yuk kita cek berikut ini. Jadi sobat pintar, di sini diketahui bahwa seberkas cahaya dilewatkan pada kisi dengan 200 celah per sentimeter. Berarti di sini kita tulis N, yaitu 200 celah per sentimeter. Kemudian dihasilkan garis pita terang kedua, berarti M, yaitu 2, dengan jarak 6 mm dari terang pusat. Berarti itu adalah Y, 6 mm. Kemudian kisi difraksi diganti dengan 500 celah per sentimeter. Oh, berarti kisinya menjadi 500 celah per sentimeter. Berarti terdapat dua kondisi ya, kondisi pertama sama kondisi kedua. Berarti ini kita tulis N2, sedangkan yang tadi sebelumnya kita tulis kondisi pertama, kita tulis 1. Kemudian jarak pita terang ke-6, berarti M2-nya itu adalah 6. Sehingga pada layar mempunyai jarak dari terang pusat adalah, berarti yang ditanya adalah Y2 adalah berapa? Sobat pintar, rumus umum dari gelombang cahaya itu sendiri sobat pintar sudah belajar dari soal-soal sebelumnya, bahwa DY per L itu akan sama dengan M dikalikan lambda. Dan di sini kita disuruh membandingkan kondisi pertama dengan kondisi kedua. Nah, karena di sini tidak diketahui lambda, panjang gelombang, dengan L ataupun jarak celah ke layar, sehingga lambda dan juga L itu kita anggap sama untuk kedua kondisi tersebut. Sehingga kita menggunakan ini, D1, Y1 per, karena kita membandingkan dua kondisi, D2, Y2 akan sama dengan M1 dibagi M2. Nah, karena di sini kita diketahui N, berarti kita harus mencari nilai D-nya dulu ya sobat pintar. Berarti ini kan di sini kan diketahui D1 itu kan sama dengan 1 per N. Berarti sama dengan 1 per 200 celah per sentimeter. Berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 cm. Nah, ini harus kita jadikan ke milimeter dulu, karena optionnya adalah milimeter. Sehingga jawabannya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2 mm ya sobat pintar. Oke, kemudian dari D2-nya, yaitu 1 per N2, berarti sama dengan 1 per 500, sehingga jawabannya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 mm. Nah gitu ya sobat pintar. Kemudian tinggal kita masukkan saja nih ke dalam persamaan. Berarti sama dengan D1-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat minus 2 dikalikan Y1-nya adalah 6 dibagi 2 dikalikan 10 pangkat minus 2 dikalikan Y2-nya nih yang kita cari akan sama dengan M1-nya adalah 2 per M2-nya adalah 6. Nah gitu ya sobat pintar. Kemudian kita kalikan silang ya. Nah Kak Nuki lanjutkan di sini. Sehingga 5 kali 6 adalah 30 kali 10 pangkat minus 2 per 2 dikali 10 pangkat minus 2, Y2 akan sama dengan 2 per 6. Berarti langsung saja kita kalikan silang juga. 30 kali 6 adalah berapa nih sobat pintar? 180 ya. 180 dikali 10 pangkat minus 2 akan sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat minus 2 Y2. Berarti Y2 adalah 180 dibagi 10 pangkat minus 2. Coret, coret. 180 dibagi 4 adalah jawabannya 45.
Sehingga jawabannya apa nih Sobat Pintar? Jawabannya adalah option E. Nah, gitu ya Sobat Pintar. Oke Sobat Pintar, sebelum kalian mengerjakan soal berikutnya, yuk kita lihat video berikut ini. Buat Sobat Pintar nih yang sekarang berada di bangku SMA kelas 12, yang sedang sibuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi, di antara kalian nih, siapa yang ingin masuk jurusan fisika? Nah, berbicara soal fisika ya Sobat Pintar, pasti di benak kalian berpikir bahwa fisika itu adalah mata pelajaran yang banyak hitung-hitungannya, yang mempunyai rumus yang rumit. Nah, padahal Sobat Pintar, di balik itu semua ternyata terdapat sejarah dan aplikasi dari penemuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan umat manusia hingga sampai saat ini. Kehidupan manusia modern saat ini tak luput dari sentuhan ilmu fisika loh Sobat Pintar. Jadi ilmu fisika itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang berkontribusi terhadap perkembangan teknologi manusia hingga sampai saat ini. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan jurusan fisika, kira-kira apa aja sih yang dipelajari ketika kalian menempuh pendidikan di sana? Nah, jadi karena fisika itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan fisis, penemuan manusia yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, maka kalian tentunya akan belajar matematika sebagai bahasa pengantarnya, seperti matematika dasar, aljabar linear, dan juga kalkulus. Selain itu, kalian juga akan belajar seputar fisikanya, seperti fisika dasar, fisika terapan, fisika nuklir, fisika statistik, gelombang optik, elektronika dasar, elektronika lanjutan, mekanika, termodinamika, dan masih banyak lagi tergantung dengan peminatan yang Sobat Pintar pilih. Kemudian Sobat Pintar, jurusan fisika itu dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya pendidikan fisika, fisika murni, dan juga teknik fisika. Nah, Kak Nuki akan berbicara terkait prodi pendidikan fisika terlebih dahulu. Jadi, dalam prodi pendidikan fisika ini, buat Sobat Pintar yang menyukai dunia pendidikan, menyukai anak-anak, dan punya rasa ingin tahu akan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, di sini Sobat Pintar juga akan diajari seputar psikologi siswa, cara belajar yang baik dan benar, model-model dalam pembelajaran, cara menarik perhatian siswa, dan sebagainya. Nah, untuk fisika murni itu sendiri dibagi menjadi beberapa peminatan. Di antaranya yaitu fisika nuklir dan partikel teoritis, fisika instrumentasi dan juga elektronika, fisika material, geofisika, fisika medis, fisika energi, materi terkondensasi, dan fisika instrumentasi dan juga kontrol. Nah, ini buat Sobat Pintar yang benar-benar tertarik terhadap teori dari fisika. Jadi Sobat Pintar di sini sering melakukan praktikum karena Sobat Pintar harus memiliki jiwa analisis yang tinggi. Kemudian untuk teknik fisika nih buat Sobat Pintar yang suka buat terjun di lapangan, kerja di lapangan. Nah, teknik fisika itu sendiri dibagi menjadi beberapa peminatan, di antaranya yaitu teknik fisika rekayasa bahan, rekayasa fotonika, rekayasa energi dan juga termal, vibrasi dan juga akustik. Jadi itu ya Sobat Pintar beberapa pengenalan terkait profil fisika. Oke, lanjut soal berikutnya Sobat Pintar. Seorang pemuda mengendarai motornya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, saling mendekati dengan sebuah mobil ambulan yang membunyikan sirine berfrekuensi 600 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, frekuensi yang didengar pengendara motor 700 Hz, maka kecepatan mobil ambulans adalah, coba kalian kerjakan 30 detik dari sekarang.
Oke, Sobat Pintar, jadi kita mulai memasuki materi terkait gelombang bunyi. Di gelombang bunyi itu pasti terdapat efek Doppler, taraf intensitas, dan juga intensitas dari suatu sumber bunyi. Nah, di nomor ini kita disuruh memecahkan permasalahan terkait efek Doppler. Just for information nih Sobat Pintar, bahwa efek Doppler itu merupakan suatu kejadian yang terjadi pada frekuensi gelombang suatu sumber yang akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan posisi. Jadi itulah mengapa dalam efek Doppler itu terdapat tanda positif dan juga negatif tergantung dari kondisinya. Coba kita kerjakan ya Sobat Pintar. Jadi seorang pemuda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, berarti 36 km per jam itu adalah kecepatannya. Tapi di sini kita harus merubahnya ke meter per second, berarti 36.000 dibagi 3.600 ya, karena jam ke second itu adalah 3.600. Sehingga jawabannya adalah 10 meter per second. Kemudian mendekati sebuah mobil ambulan. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah mendekati mobil ambulans yang membunyikan sirine. Oh, berarti seorang pemuda itu sebagai pendengar. Jadi di sini kita tulis VP. Yang mana frekuensi dari ambulan VS berarti ambulan itu sebagai sumber bunyi, yaitu 600 Hz. Dan bila cepat lambat bunyi di udara adalah 340, frekuensi yang didengar pengendara motor berarti adalah FP. Itu adalah 700 Hz. Maka kecepatan mobil ambulans adalah berarti frekuensi sumber nih yang ditanya. Berarti kecepatan sumber ya yang ditanya. Nah, berarti Sobat Pintar, di sini Sobat Pintar telah mengetahui bahwa rumus efek Doppler itu sendiri adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Tapi di sini Sobat Pintar perlu hati-hati, terdapat syarat dan kondisi. Jadi Vp itu akan bernilai positif jika mendekati sumber bunyi. Nah, kalau Vp itu bernilai negatif jika menjauhi sumber bunyi. Nah, sebaliknya Vs itu akan bernilai negatif jika mendekati pendengar, tapi Vs itu akan bernilai positif jika menjauhi pendengar. Jadi gini Sobat Pintar, kalau kita dekat sama sumber bunyi, sumber suara, berarti kan suara itu kan semakin terdengar jelas, berarti itu bernilai positif. Tapi kalau misalnya kita semakin menjauhi dari sumber suara, berarti kan kita semakin kurang terdengar dari suaranya itu ya, berarti nilainya negatif. Nah, sehingga bisa kita masukkan nih Sobat Pintar di sini ya, bahwa Vp itu sendiri adalah 700 Hz sama dengan V-nya adalah 340. Nah, karena Vp itu kan saling mendekat terhadap sumber suara, sumber bunyi. Berarti nilainya adalah positif plus 10 per 340. Nah, sumber suaranya juga mendekati pendengar, berarti tandanya adalah negatif. Vs-nya yang kita cari dikali Fs-nya adalah 600. Berarti 350 itu adalah 340 ditambah 10 per 340 dikurangi Vs dikalikan 600. Nah, ini ya Sobat Pintar. Nah, 340 dikurangi Vs. Nah, ini kita kalikan silang ya Sobat Pintar. Sehingga 340 dikalikan 700. Berarti 34 dikalikan 7 itu adalah 238 ya. Berarti gini, 238. 238 apa? 238.000 dikurangi 700
Vs. Sama dengan 35 kalikan 600 itu adalah 35 kalikan 6 210.000 ya. Nah, gini sobat pintar. Berarti langsung kita samakan. Sehingga 238.000 dikurangi 228.000. Berarti di sini ya sobat pintar, aku lanjutkan di sini ya. Berarti 2.800 sama dengan 700 Vs. Sehingga bisa kita coret. Ya, berarti 280 dibagi 7 adalah 28 bagi 7, 4 ya. Berarti jawabannya adalah 40. Berarti diketahui kecepatan sumber adalah 40 meter per second. Jadi jawabannya adalah option A. Bunyi klakson 100 mobil identik menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Maka taraf intensitas untuk 10 klakson mobil tersebut adalah, Kak Nuki beri waktu 30 detik dari sekarang. Oke, sobat pintar. Di nomor ini kita disuruh menentukan taraf intensitas. Jadi setelah kita belajar terkait efek Doppler, sekarang kita disuruh menentukan terkait taraf intensitas dari suatu sumber bunyi. Jadi kita tulis, diketahui dulu. Diketahui bahwa bunyi klakson 100 mobil identik menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Berarti di sini diketahui bahwa N1 itu adalah 100, kemudian TI itu adalah taraf intensitas yaitu 80 desibel. Maka taraf intensitas untuk 10 klakson. Berarti N2-nya adalah 10. Nah, taraf intensitas yang kedua berapa nih? Gitu ya sobat pintar. Nah, sobat pintar, jadi untuk menentukan taraf intensitas itu bisa diperoleh melalui TI sama dengan 10 log I per IO, di mana IO itu sendiri adalah ambang batas, intensitas ambang batas. Tapi karena di sini kita diketahui banyaknya sumber bunyi, yaitu pada kondisi yang pertama itu 100 mobil, taraf intensitasnya 10 desibel. Kemudian taraf intensitas 10 mobil itu berapa sih? Berarti kita menggunakan rumus yang ini sobat pintar, yaitu TI2 itu sama dengan TI 1 ditambah 10 log N2 per N1. Jadi kita menggunakan rumus ini. Sehingga langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. TI1 adalah 10 desibel, 80 desibel ditambah 10 log N2-nya adalah 10 per 100. Gitu ya sobat pintar. Sehingga di sini diketahui bahwa 80 ditambah 10 log. Nah, 10 per 100 kan 10 pangkat minus 1 ya sobat pintar. Sehingga di sini log-logan nih sobat pintar, kembali ke pelajaran matematika. Jadi kalau 10 log 10 pangkat minus 1 berarti sama dengan 80 dikurangin 10. Sehingga jawabannya adalah 70 desibel. Sehingga jawabannya adalah option E.
Begitu ya Sobat Pintar. Sebuah mobil ambulans yang sedang membunyikan sirine dengan frekuensi A bergerak dengan laju B berlawanan arah mendekati mobil sedan yang sedang bergerak dengan laju D. Jika kecepatan rambat bunyi sirine ambulans V dan frekuensi yang didengar supir sedan adalah C, maka perumusan efek Doppler untuk peristiwa di atas adalah, coba Sobat Pintar kerjakan 30 detik dari sekarang. Oke Sobat Pintar, gimana nih jawaban kalian? Benar atau salah? Yuk kita cek. Jadi Sobat Pintar, soal ini kita ditanya terkait tentang perumusan efek Doppler. Yang mana Sobat Pintar sendiri sudah mengetahui bahwa efek Doppler itu adalah F P sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs dikalikan Fs, di mana Fp itu adalah frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, Vp adalah kecepatan dari pendengar, dan Vs itu adalah kecepatan dari sumber bunyi. Kemudian di sini diketahui bahwa mobil ambulans sedang membunyikan sirine, berarti mobil ambulans itu sebagai sumber bunyi yang bergerak dengan laju B berlawanan arah mendekati mobil sedan dengan frekuensi A. Berarti kalau Kak Nuki gambarkan, misalnya ini adalah mobil sedan, mobil ambulan dengan frekuensinya adalah A dan bergerak mendekati dengan laju B, berarti bergerak ya mendekati mobil sedan berlawanan arah. Nah, berarti mobil sedannya juga mendekati mobil ambulan dengan laju D. Nah, jika kecepatan rambat bunyi sirine ambulans adalah V dan frekuensi yang didengar berarti Fp-nya adalah C, maka perumusan efek Doppler. Di sini yang perlu diperhatikan dari Sobat Pintar adalah terdapat tanda positif dan negatif. Jadi Sobat Pintar yang perlu diperhatikan adalah ketika pendengar mendekati sumber bunyi, SB itu sumber bunyi ya Sobat Pintar, maka VP itu bernilai positif. Jadi kita semakin dekat dengan sumber suara, itu kita akan semakin terdengar jelas suaranya, berarti makanya bernilai positif. Tapi kebalikannya, ketika pendengar menjauhi dari sumber bunyi, maka VP itu akan bernilai negatif. Jadi semakin kita jauh dari sumber bunyi, sumber suara, kita semakin kurang mendengar, kurang terdengar suaranya, sehingga nilainya adalah negatif. Kemudian ketika sumber mendekati pendengar, P itu adalah pendengar, maka Vs itu bernilai negatif. Hati-hati ya Sobat Pintar. Nah, tapi kalau menjauhi pendengar, maka Vs akan bernilai positif. Ya udah, kalau gitu langsung saja kita masukkan. Vp itu sendiri disimbolkan C sama dengan V. Nah, karena pendengar mendekati sumber bunyi, berarti nilainya positif. Plus Vp-nya adalah D per V. Nah, sumber bunyinya juga mendekati pendengar nih Sobat Pintar. Jadi nilainya negatif.
Kemudian Vs-nya disimbolkan B, dikalikan frekuensi sumber itu adalah A. Langsung saja terlihat nih jawabannya. Apa nih? Yaitu option D. Gitu ya sobat pintar. Daya yang dihasilkan dari bunyi mesin diesel pada jarak R sebesar 10 piwatt dan intensitas bunyi yang terdengar sebesar 70 desibel. Intensitas ambang bunyi 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Maka jarak R tersebut dari mesin diesel adalah, coba kalian kerjakan 30 detik dari sekarang. Oke, sobat pintar, gimana nih jawaban kalian, benar atau salah? Yuk kita bahas. Gini sobat pintar, di soal ini merupakan soal yang terkait dengan daya yang berkaitan dengan taraf intensitas suatu sumber bunyi. Jadi kita tulis diketahui dulu ya sobat pintar, dayanya atau kita simbolkan P itu adalah 10 piwatt dengan intensitas bunyinya berarti TI adalah 70 desibel. Jika intensitas ambang bunyinya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi, berarti yang ditanya adalah jaraknya. Nah, disimbolkan dengan R. Jadi, untuk menentukan jarak, kita bisa menggunakan rumus ini nih sobat pintar, yaitu rumus yang menyatakan keterkaitan daya dengan taraf intensitas suatu sumber bunyi. Berarti kita bisa menggunakan ini, I sama dengan P per A, di mana luasannya itu kan berbentuk luas permukaan lingkaran. Jadi kita bisa menggunakan I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Nah, berarti langsung saja sobat pintar kita masukkan bahwa I sama dengan P-nya adalah 10 pi ya sobat pintar, dibagi A-nya yaitu 4 pi R kuadrat. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 2 R kuadrat. Nah, gitu ya sobat pintar. Kemudian untuk menentukan taraf intensitas, kita bisa menggunakan ini nih sobat pintar. TI sama dengan 10 log I per IO. Di mana IO itu adalah intensitas ambang bunyi. TI-nya udah diketahui 70 desibel sama dengan 10 log I per 10 pangkat minus 12. Nah, ini perkara matematis saja, perkara perhitungan matematika. Jadi sobat pintar sama dengan 7. Ini kita itu ya rubah ke bentuk lain. Jadi sobat pintar harus ingat-ingat pelajaran matematika terkait penyelesaian terhadap logaritma. Jadi ini 7 itu akan sama dengan log I per 10 pangkat minus 12. Nah, sehingga 7 itu bisa kita rubah menjadi 10 pangkat 7 kan sama dengan I per 10 pangkat minus 12. Sehingga ini bisa kita kalikan silang. Berarti kita lanjut di sini ya sobat pintar. Sehingga I itu sendiri adalah 10 pangkat minus 5. Karena 10 pangkat 7 ditambah 10 pangkat minus 12. Sehingga ketemu I-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, kembali lagi ke topik ini. Ke sini. Di mana I sama dengan 5 per 2 R kuadrat.
Berarti langsung saja kita bisa memasukkan nilai I, yaitu 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 5 per 2R kuadrat. Berarti perkalian silang 2R kuadrat dikalikan 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Berarti untuk mencari R kuadratnya itu sama dengan 5 per 2 dikalikan 10 pangkat minus 5. Di sini 5 dibagi 2 itu adalah 2,5 pangkat 10 pangkat 5. Karena 10 pangkat minus 5-nya kita pindah ke ruas atas. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan R kuadratnya. Masih R kuadrat nih sobat pintar. Berarti kemana ini, kita lanjut ke sini ya. Berarti kita bisa membuat ini. R kuadrat sama dengan 25 dikalikan 10 pangkat 4. Nah, berarti sama dengan R itu adalah akar dari 25, yaitu 5 dikalikan 10 pangkat 2 meter. Nah, berarti jawabannya 500 meter. Kalau dijadikan ke kilometer, berarti jawabannya adalah 0,5 kilometer. Sehingga jawabannya adalah option A. Begitu ya sobat pintar. Gimana kalau kalian masih terdapat kebingungan? Silakan kalian komentar di bawah ini. Oke sobat pintar, jadi itu tadi beberapa pembahasan soal UNAS Fisika terkait gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Jika kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ya kalian komentar di bawah ini. Nah, semoga bermanfaat videonya untuk sobat pintar semua. Tetap semangat dalam mempersiapkan UNAS dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang